Unesa, informasi, edukasi, dan prestasi ya. Halo rekan Unesa, kembali di Bincang Unesa Bisa bersama saya Farman Hila. Saat ini saya sudah ditemani oleh salah satu narasumber kita. Beliau adalah Bapak Budi Nurianta Yohanes. Halo Bapak, selamat siang. Selamat siang Mbak Farah. Bagaimana, sehat-sehat? Apa kabar Bapak? Oh baik, sehat-sehat, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah sehat selalu ya Bapak. Bapak, kali ini kita akan berbicara dengan tema mengenali pola berpikir kritis masyarakat semasa pandemi. Untuk segmen pertama Bapak, kita akan membahas bagaimana gambaran pola pikir masyarakat. Era demokrasi ini membuat banyak informasi yang mudah diakses, dan bagaimana kondisi orang Indonesia dalam memahami informasi di masa pandemi ini Bapak. Baik, ini sejauh saya mengamati ya, saya bicara tentang kebanyakan ya. Dalam hubungannya dengan informasi yang berkembang melesat ya, tanpa batas. Menurut amatan saya, kebanyakan mereka itu masih konsumtif ya. Jadi masih menerima informasi itu sebagaimana adanya, dan tidak ikut serta menjadi produsen informasi. Jadi bukan lagi sikap produktif gitu. Itu yang saya amati, sehingga hanya datang dari satu pihak yang memanfaatkan situasi ini, yaitu mereka yang memang aktif sebagai produsen untuk mengirim informasi kepada masyarakat Indonesia, apapun juga itu, karena menurut pikiran si pembuat informasi itu, toh akan dicerna, toh akan diterima oleh masyarakat. Sehingga banjirnya informasi itu sebetulnya tidak berimbang ya dengan partisipasi masyarakat secara umum sebagai juga pemilik ya informasi bersama-sama untuk saling berbagi. Jadi sekali lagi cenderung masih konsumtif, bukan produktif dalam hal informasi ini. Kalau Anda bertanya tentang masyarakat Indonesia secara umum, itu menurut amatan saya. Ya. Bapak, setiap menerima informasi semasa pandemi ini kan banyak banget ya Pak, masyarakat tuh punya pemikiran yang berbeda-beda. Perbedaan ini juga dipengaruhi oleh banyak hal tentunya. Sebenarnya bagaimana pola pikir masyarakat ini terbentuk ketika mendapatkan informasi? Ya, sebetulnya dengan informasi yang datang sesuai dengan yang saya katakan pertama itu, tidak lagi informasi itu membentuk pola pikir masyarakat. Karena pola pikir masyarakat itu sudah terbentuk sebelumnya pada dirinya. Dan pola pikir itulah yang kemudian menjadi penyikapan informasi yang diterima. Pola pikir itu sudah mengarakter, ya, sudah mengarakter. Lalu itulah yang kemudian menjadi dasar penyikapannya. Gitu. Jadi sesungguhnya pada masyarakat kita sudah ada pola pikir tertentu yang dipakai untuk menyikapi informasi-informasi yang datang pada dirinya. Karena itu kita tidak bisa mengharap atau memang tidak bisa melihat bahwa kehadiran informasi kehadapannya itu membangun atau mengembangkan pola pikir baru. Karena mereka sudah memiliki pola pikir masing-masing. Gitu. Itu menurut pemikiran saya. Karena pola pikir itu kan sebetulnya hasil dari satu proses ya, dan proses itu sudah lama, dan itu sudah mengarakter ya, menjadi semacam watak. Hadirnya informasi berarti tidak apakah serta-merta mengubahnya. Gitu. Baik. Gitu. Ya. Iya, baik Bapak, kemudian apakah pola pikir ini dipengaruhi oleh usia seseorang? Akankah semakin bertambahnya tahun pola pikir masyarakat juga akan mengalami perubahan, Pak? Oh, saya pikir tentang perubahan pola pikir ini ya memang ada hubungannya dengan usia ya, ada hubungannya dengan usia. Tetapi saya melihat bahwa pola pikir itu lebih sebagai hasil dari satu proses. Dan proses yang paling menentukan kalau kita boleh pilih-pilih adalah
proses pendidikan yang mereka lalui. Jadi lembaga pendidikan formal khususnya inilah yang banyak memengaruhi pola pikir masyarakat kita. Seperti tadi katakanlah cenderung saya katakan konsumtif karena menurut amatan saya ini adalah sebagai akibat logis dari pendidikan yang memang berada dalam cara-cara yang mengonsumsi informasi tanpa pencernaan secara kritis. Kita tahu bukan bahwa mahasiswa atau siswa atau anak didik itu mendapat nilai 100 gitu ya, kalau dia itu bisa persis menjawab seperti yang diajarkan gurunya atau yang ada dalam buku. Nah ini secara tidak disadari ya membangun budaya yang konsumtif terhadap informasi itu gitu. Jadi itulah akibat dari cara berpikir yang dikembangkan selama ini, khususnya lewat satu pendidikan, termasuk di keluarga pun misalnya gitu ya. Anak yang dianggap baik, itu anak yang dianggap patuh, itu anak yang dianggap tidak nakal, itu adalah anak yang menurut apa kata orang tua gitu ya. Anak yang mengikuti apa yang dikatakan orang tua. Ketika ada yang berbeda sendiri sudah dikategorikan nakal dan tidak diakomodasi. Ini menurut saya bicara sebagai orang yang selama ini berkecimpung dalam pendidikan, lebih ke arah itu sebabnya. Baik. Berarti memang bagaimana pola pikirnya juga dipengaruhi oleh bagaimana pendidikan yang diberikan ya Bapak? Oh ya, pasti ya. Jadi kalau kita mengikuti satu faham ya, bahwa anak itu sesungguhnya perkembangan selanjutnya bergantung pada pemengaruhan ya, nurture yang diberikan dalam hal ini pendidikan, dan pola, kalau kita bicara pola pikir itu lebih banyak didominasi karena pendidikan atau pemengaruhan. Dasar ya, yang menjadi dasar adalah akal budinya ya. Jadi seseorang dianugerahi ya, bawaan itu adalah akal budi. Tetapi bagaimana kemudian berkembang menjadi pola pikir tertentu, itu adalah pendidikan yang akan memengaruhi. Baik itu pendidikan formal maupun non formal. Ya, itu. Ini menurut pandangan saya. Iya, baik Bapak, terima kasih Bapak. Setelah ini kita akan membahas seputar bagaimana karakter informasi yang menarik minat baca. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Unesa Bisa. Radio Unesa, informasi, edukasi, dan prestasi. Masih di Bincang Unesa Bisa dengan Bapak Budi. Pak, kali ini kita akan membahas seputar bagaimana karakter informasi yang menarik minat baca. Apakah ada Pak kriteria penulisan yang akhirnya membuat masyarakat ini menjadi tertarik untuk membaca, atau mungkin dari segi penggunaan kata, atau apa Bapak yang akhirnya membuat otak kita lebih mudah menerima informasinya? Tentu ada satu kriteria yang bisa dipenuhi agar yang namanya informasi itu menarik bagi seseorang. Kita berangkat dari dalil umum aja, apa toh yang menarik itu? Biasanya yang menarik itu kan hal baru. Hal baru itu akan menarik. Gitu. Nah, tentu informasi yang menarik bagi khalayak itu ketika ada kebaruan. Kebaruan itu bukan soal isinya semata, yang berarti aktualitas informasinya. Syukur kalau itu bisa dipenuhi, gitu ya. Tetapi kebaruan itu sesungguhnya lebih kepada cara melafalkan, ya, mengartikulasikannya, cara mengatakannya, cara menyampaikannya. Itu harus selalu dicari hal-hal yang baru, ya, yang inovatif, gitu. Tidak usang,
tidak usang, tidak menggunakan pola-pola yang katakanlah sudah beku dan baku, tetapi harus yang cair, gitu. Jadi satu tentang kebaruan, cara mengatakannya. Ini memang bisa nanti berakibat pada pilihan kata, pembentukan kata, gitu. Lalu apa sih yang menarik sebetulnya secara umum itu? Tentu yang bergaya, gitu. Jadi kita tertarik kepada seseorang karena gayanya. Ya. Nah, demikian juga dalam memproduksi informasi, mestinya juga bergaya. Ini yang disebut stilistis, ya, stilistis, bergaya. Misalnya, kalau saya baca Anda ini kan sebetulnya menyiapkan satu segmen dengan topik tentang informasi, ya. Andai kata Anda merumuskan misalnya menyikapi informasi semasa pandemi, ya. Jadi saya ulang, menyikapi informasi semasa pandemi, ini kita lihat bahasa ini bergaya, ya, informasi, lalu si dengan semasa, sa, masih, masa, ini bergaya. Menyikapi informasi semasa pandemi, bunyi-bunyi ini bergaya. Pasti ini akan menarik, stilistis. Tidak sekadar kita merumuskan asal itu terkatakan. Nah, ini yang namanya bahasa yang bergaya, kan gitu. Kemudian apa yang menarik secara umum, ya pakai dalam adalah yang aneh. Jadi orang akan tertarik pada sesuatu yang aneh, gitu ya. Aneh. Apa artinya aneh itu? Berbeda dari yang umum, gitu. Karena itu kalau kita ingin memproduksi informasi yang menarik bagi konsumennya, misalnya ya, kita juga harus mengatakan dengan cara yang berbeda. Cara yang berbeda. Bukan yang umum. Karena yang umum sudah biasa. Tetapi kalau kita bisa mengatakannya secara berbeda, pasti juga akan menarik perhatian pembacanya atau penerimanya. Ini dalil umum saja, jadi kriterianya apa? Jadi satu baru, dua bergaya, dan tiga berbeda. Jangan mengatakan yang sama. Aduh, sayang tuh, apalagi kalau hanya katakanlah melanjutkan informasi orang lain, ya forward. Ya, wah ini pasti tidak akan menarik, gitu. Itu kira-kira kriterianya. 3 aja menurut dalil umum. Baik, berarti aja. memang Ya. ada 3 kriteria ya Bapak yang mungkin bisa menarik Ya. minat masyarakat untuk membaca. Ada kebaruan dari informasi, kemudian ada juga menarik, ada juga ini berbeda atau nyeleneh gitu ya Bapak. Ada juga gaya. Tadi kebaruannya bukannya kebaruannya untuk bukan membaca soal informasi. informasinya ya, tetapi cara mengatakannya. Apa yang mau dikatakan bisa saja sudah terkategori masa lalu, gitu ya. Gitu. Tetapi ketika kita mengatakannya kembali dengan cara baru, itu bisa menarik, gitu ya. Gitu. Iya. Baik Bapak, lantas kemudian bagaimana pemikiran itu terbentuk atas pemilihan kata atau bahasa yang digunakan dalam sebuah informasi? Ya, sekali lagi karena pola pikir itu hasil dari satu proses, bagaimana pembentukannya ya lewat habituasi, pembiasaan. Jadi bagaimana itu harus dibentuk, ya dibiasakan. Dibiasakan untuk selalu berbeda dengan orang lain. Gitu. Lewat hal yang gampang. Oh, teman-teman punya pakaian seperti itu. Saya tidak ingin seperti itu. Itu sudah membentuk sikap berbeda. Gitu ya. Oh, teman-teman punya HP seperti itu. Saya seperti ini tidak apa-apa. Jadi berbeda dengan orang lain itu harus selalu dikembangkan. Ini cara membangun habituasi, ya, pembiasaan termasuk dalam pola pikirnya. Lalu khusus dalam pembiasaan pola pikir, katakanlah kalau Anda sebagai orang tua nanti atau sebagai guru nanti, ya biasakan
anak untuk berbeda dengan yang dikatakan gurunya. Biasakan anak untuk menuliskan yang berbeda dengan yang ada dalam buku yang dibacanya. Jangan mengutip sama persis, itu plagiator. Tapi coba mengatakan dengan bahasa sendiri dari kutipan itu. Maka dari situ akan terbentuk pola berpikir yang kritis, ya, kritis. Berani berbeda dengan yang dikatakan oleh orang lain. Berani berbeda dengan tampilan atau katakanlah performansi orang lain, termasuk dalam mengatakan tentang informasi yang ingin disampaikannya. Ya toh? Itu. Saya pikir kalau kita sebagai guru, sebagai orang tua membiasakan seperti itu, akan terbentuk pola pikir kritis itu pada anak-anak kita nanti. Gitu. Iya, berarti memang bagaimana memberikan informasi ini berpengaruh kepada pola pikir kita juga ya Bapak. Ya. Bapak, setelah ini kita akan membahas seputar bagaimana meningkatkan pola berpikir kritis masyarakat. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Unesa Bisa. Radio Unesa, informasi, edukasi, dan prestasi. Halo rekan Unesa, masih di Bincang Unesa Bisa dengan Bapak Budi. Pak Budi, kita akan membahas seputar bagaimana meningkatkan pola berpikir kritis di masyarakat. Sebenarnya seperti yang kita tahu ya Pak, terlalu banyak informasi yang membuat masyarakatnya akhirnya mengalami over capacity yang justru membingungkan diri kita sendiri. Lantas kemudian bagaimana cara kita untuk menerima informasi dan mengelola dengan pemikiran kritis hingga akhirnya kita tuh nggak bingung, Pak? Ya, baik. Ya, tentu saja pertama perlu penyaringan. Jadi setiap informasi yang hadir itu perlu disaring. Ya. Tidak semuanya lalu masuk gitu. Kalau semuanya diterima masuk, ya pasti akan menjadi syarat muatan. Jadi akan meluap, ya, berlebih. Gitu. Harus disaring. Kemudian yang kedua juga harus dikenali sumbernya. Ya. Siapa yang mengirim informasi itu? Dalam pengertian pengenalan ini kita mengenali juga ini sumbernya ini sering memberi informasi yang sifatnya hanyalah sampah, salah dan ngawur, gitu ya. Atau informasi yang sering diberikan itu sesungguhnya adalah yang berhikmah, berfaedah, ya, benar dan terukur. Itu. Karena kadang sumbernya memang terkategori sudah termotivasi ingin meracuni, ya, merusak gitu. Karena itu informasi yang disebarkannya ya cenderung sudah sebagai yang bohong. Ya misalnya gitu, tidak benar. Itu. Jadi yang kedua di samping disaring adalah dikenali sumbernya. Ada nasihat bijak yang sebetulnya bisa kita terapkan di sini agar kita tidak berlebihan informasi, itu disaring lewat 3 kriteria. Pertama, satu ialah apakah informasi itu baik? Itu. Apakah informasi itu baik? Nah, kalau kita bicara baik itu apa? Baik bagi saya. Tidak merusak saya, misalnya gitu ya. Satu. Dua. Apakah informasi itu benar? Itu caranya. Apakah informasi itu benar? Gitu. Bisa saja itu baik, tetapi tidak benar. Ya tidak perlulah. Gitu. Lalu yang ketiga, apakah informasi itu perlu? Belum tentu. Meskipun itu benar, ya, itu baik, tapi saya tidak memerlukannya. Gitu. Karena itu ya saya tidak akan menyerapnya. Itu kriteria penyaringan. Ketika tiga kriteria ini terpenuhi, nah barulah informasi itu kita masukkan atau kita terima dalam diri kita. Kita bisa membacanya, ya kita bisa menikmatinya gitu. Ini
saya berangkat dari hal yang memang sangat umum. Ya pertama ya harus tadi disaring, lalu dikenali sumbernya. Ya. Setelah itu kita lihat juga apakah informasi tadi baik, apakah informasi itu benar, apakah informasi itu perlu. Kalau itu dikembangkan karena daya kritis kita memang ya, daya kritis kita, saya pikir tidak ada istilah kita ini muntah ya dengan informasi ya. Karena apa? Kita hanya akan mengenyam ya dan menelan gitu apa yang kita perlukan saja, yang menyehatkan gitu ya, yang berguna bagi kita, tidak sampai kita berlebih informasi tersebut gitu. Iya, Bapak, kemudian seperti yang kita tahu mungkin banyak orang yang mungkin tidak sadar bahwa sebenarnya pola pikir kritis itu sudah ada dalam diri kita. Apa akhirnya yang membuat pola berpikir kritis itu bisa tumbuh, Pak? Tadi sudah saya katakan ya, bahwa kritis itu tumbuh ya karena pembiasaan. Ya, pembiasaan. Dan pembiasaan ini salah satunya adalah tadi lewat pendidikan, baik formal maupun non formal itu. Ya, gitu. Ini yang membuat pola pikir itu kritis gitu ya. Tetapi begini, Mbak, bahwa seseorang ya menyadari bahwa dirinya itu kritis atau tidak, itu bukan setelah dia itu menyerap informasi ya, tetapi sebelum. Jadi kesadaran kritis itu sebetulnya sudah tumbuh ya, sudah dimiliki pada saat seseorang sebelum menerima informasi. Informasi tidak dengan serta-merta dapat membentuk seseorang itu kritis. Ya, tidak. Informasi yang diterima mungkin hanya berkontribusi sebagian kecil untuk membangun seseorang menjadi kritis tadi. Tetapi kekritisan dalam berpikir itu sudah dimiliki oleh yang bersangkutan saat ia belum menerima informasi tersebut gitu. Ya, itu. Baik. Bapak, kemudian seperti kita tahu mungkin masyarakat awam tidak mengerti bagaimana harus akhirnya mempunyai pola pikir yang kritis, Bapak, maksud saya. Terus kemudian apa yang harus dilakukan oleh masyarakat awam? Kegiatan apa yang bisa dilakukan yang akhirnya bisa membuat pola pikirnya ini akhirnya terus tumbuh? Ya, satu, ya berani berseberangan, ya bahkan dengan sengaja, ya sebagai anggota masyarakat, baik secara personal maupun komunal misalnya, ya berani berseberangan dengan orang lain. Bahkan kalau kita menggunakan dialektikanya Sokrates misalnya ya, kita memang senantiasa harus berdialektika ini dalam hidup ini. Apa artinya? Ada satu tesis, kita harus mengantitesis dan kemudian menimbulkan neotesis. Jadi kalau ada sesuatu, kita berhadapan dengan sesuatu itu dengan sudut yang berbeda, supaya kemudian melahirkan sesuatu yang baru, gitu. Kalau kebiasaan ini ada di masyarakat, ya, dikembangkan untuk tadi tidak ikut-ikutan, ya, tetapi justru berseberangan dari yang ada, bukan untuk asal berbeda, tidak, tetapi berbeda yang berasas, bukan waton suloyo, tetapi suloyo sing maton. Nah, kebiasaan untuk membangun suloyo maton itu perlu, tapi jangan
waton suloyo. Seperti tadi dalam kerangka teoritis yang saya ketahui, Sokrates mengembangkan dialektika itu dengan tadi supaya ada selalu pikiran baru, gitu ya. Itu harus berani berantitesis, melawan, ya melawan tesis itu. Saya ingat sampai di sini pernyataan Popper, itu ya. Setiap kebenaran itu selalu mengandung kemungkinan kesalahan. Kalau tadi kita ini berbeda, itu karena dalam kebenaran yang bagaimanapun ada kemungkinan kesalahan, ada falsifiabilitas. Nah, kita mencoba memfalsifikasi, ya menjungkir balikkan atau menemukan kesalahan itu supaya ada kebenaran baru. Nah, kalau cara itu dikembangkan, saya pikir pola berpikir kritis itu akan membudaya, ya, akan membudaya dalam masyarakat kita. Gitu. Ya baik, menarik sekali Bapak kita membahas seputar berpikir kritis. Ternyata salah satu kunci yang bisa dilakukan adalah kita harus berani berbeda supaya akhirnya menciptakan kebenaran-kebenaran baru ya Bapak. Selain ini kita akan membahas seputar bagaimana pola masyarakat ini akhirnya kian berubah. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Unesa Bisa. Radio Unesa, informasi, edukasi, dan prestasi. Masih dengan Bapak Budi. Bapak, kita akan berbicara seputar pola keyakinan masyarakat yang kian berubah. Seperti yang kita tahu ya Pak, banyak informasi yang beredar di masyarakat dan berbeda-beda, yang akhirnya ternyata membuat skeptis. Masyarakat menjadi skeptis terhadap pemerintah. Apa sebenarnya yang membuat masyarakat ini percaya begitu saja dan meninggalkan pemikiran kritis ini Bapak? Seseorang yang tanpa pemikiran kritis itu cenderung menerima, ya, menelan tanpa mengunyah apapun yang datang pada dirinya. Apakah ia percaya terhadap informasi itu? Saya tidak terlalu yakin. Karena mengerti pun saya meragukan juga. Gitu ya. Apalagi mempercayai. Gitu ya. Itu. Jadi yang membuat masyarakat percaya, andaikan itu benar, masyarakat percaya terhadap informasi yang hadir pada dirinya, karena yang bersangkutan itu belum bisa atau tidak bisa memilih-milih, ya. Seperti tadi pada segmen sebelumnya, ya, tanpa penyaringan, gitu ya. Tanpa penyaringan, akhirnya semua datang, ya, andaikan percaya tadi, ya dipercaya saja, gitu. Sementara ketika ada banyak informasi yang berseliweran datang, dan terjadilah satu kontradiksi satu sama lain, mereka jadi kebingungan. Karena semua masuk, diterima, padahal berbeda dengan yang masuk kemudian dan diterima. Akhirnya yang masuk itu hal yang tidak sepaham, tidak linier, ya, tidak segaris. Yang terjadi apa? Bingung. Lalu endi ki sing bener? Baru dipertanyakan mana yang betul itu setelah terlanjur masuk. Padahal sebetulnya tadi kalau kita hubungkan dengan segmen sebelumnya, itu masuk diterima atau tidak, benar itu masuk sebagai saringan. Sehingga yang masuk ke dalam dirinya tentu saja adalah yang sudah diyakini benar. Itu, ya. Pak Budi, mengapa kini seolah masyarakat haus informasi dan meyakini apa yang sudah mereka baca dan akhirnya mereka sebarkan kembali? Apakah kita mempercayai, ya, kita mempercayai bahwa jadi masyarakat itu sempat mengolah atau mengunyah informasi yang diterima? Saya tidak terlalu percaya, ya, karena yang cenderung hari ini terjadi ialah semua sudah terlanjur masuk, misalnya ke grup WA-nya, lalu semuanya dibuka, dibaca, gitu ya, sudah terlanjur masuk gitu. Karena itu kesempatan mengolah dan mengunyah
dipertanyakan juga. Kalau memang masyarakat itu haus informasi, saya pikir ini positif. Ya, positif. Jadi kehausan informasi ini hal yang positif. Alhamdulillah ya. Tapi kan Anda tadi mengatakan seolah ya, seolah gitu ya, seolah haus informasi. Itu kan berarti belum tentu. Ya, belum tentu ada dalam situasi kehausan ini. Nah, sebagaimana orang haus, mestinya adalah minum air. Betul nggak? Supaya haus dan dahaga itu hilang. Tapi kan juga bukan sembarang air untuk melepas dahaga atau kehausan. Pasti satu, air yang bersih. Kan begitu. Dua, air yang sehat. Kan begitu. Tiga, air yang diperlukan. Gitu. Jadi tidak sembarang air dalam kehausan itu kemudian bisa kita minum. Demikian juga ketika orang berada dalam haus informasi, tidak sembarang informasi bisa kita terima. Harus lewat seleksi tadi, baik, benar, dan perlu. Saya pikir itu yang perlu dimiliki pada masyarakat kita. Gitu. Pak Budi, seperti yang kita tahu banyak informasi yang beredar di media massa, termasuk juga informasi yang belum tentu jelas kebenarannya, seperti adanya konspirasi yang ditimbulkan akibat faktor cocok logi ya Bapak oleh orang-orang tertentu, dan akhirnya ini tuh menjadi menarik mungkin bagi masyarakat yang akhirnya masyarakat ini memilih untuk mengkonsumsi informasi ini. Bagaimana Bapak melihat kondisi seperti ini? Karena ini berkaitan dengan karakteristik yang Bapak sebutkan tadi, bahwa informasi yang menarik itu akan membuat masyarakat lebih menerimanya. Ya, berkaitan dengan sikap dasar yang berulang-ulang sudah saya katakan tentang konsumtif dalam hal informasi, saya pikir tindak memilih itu sedikit atau kecil dilakukan. Sebagaimana ciri seorang yang konsumtif itu tidak akan memilih. Dia akan membeli segalanya ya tanpa satu kriteria pilihan tertentu. Baru tahu setelah dibawa pulang ke rumah ternyata yang dibelinya itu tidak ada guna. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh produsen informasi. Ya, dimanfaatkan. Termasuk misalnya ya informasi bohong pun akhirnya disebarkan. Karena sikap yang seperti ini di satu pihak dimanfaatkan oleh para pemroduk informasi. Untuk apa? Ya untuk tentu saja keuntungan dirinya. Ya, menjual informasi karena memang masyarakat akan menyerap atau katakanlah membelinya ya, walaupun apa yang dijual itu sebetulnya tidak berkualitas gitu ya. Justru itu dikemas ya, supaya menjadi laku jual. Karena memang mereka tahu masyarakatnya memang begitu kok. Gitu. Saya manfaatkan ini. Dan kita tahu produsen pasti ingin untung dengan keuntungan dari berbagai aspek manapun. Gitu. Itu maksudnya. Ya. Iya, Bapak, jika kita melihat realitas saat ini, masyarakat sering mengkonsumsi pemberitaan yang belum tentu benar, informasi yang belum tentu benar. Apa akhirnya dampak dari realitas ini, Pak? Pertama, informasi bohong itu merajalela. Yang terjadi sekarang. Yang kedua, informasi kadaluarsa pun laku keras. Ya, gitu. Nah, akibat fatal bagi perilaku masyarakat dengan merajalelanya informasi bohong dan juga laku kerasnya informasi kadaluarsa pada suatu ketika nanti akan membentuk suatu sikap satu.
masyarakat itu bisa kehilangan harga diri, ya. Jadi sekali lagi, masyarakat bisa kehilangan harga dirinya, gitu. Karena apa? Karena semuanya diserahkan kepada orang lain, penguasa informasi itu. Tetapi yang kedua, juga kehilangan kepercayaan kepada orang atau pihak yang seharusnya dipercaya. Karena berpengalaman setiap informasi itu bohong misalnya, lalu akhirnya mereka tidak percaya kepada siapapun, lalu hilang kepercayaan, termasuk kepada misalnya pemerintah gitu. Lalu masyarakat bisa menjadi sakit. Karena apa? Yang dikonsumsi adalah berita informasi kadaluarsa. Sakit. Dalam pengertian ini ialah kita cenderung kemudian tidak berada dalam langkah maju sebagaimana orang sehat yang berlari keras untuk ke depan, tetapi karena kondisi sakit, lalu ia tertidur ada di tempat dengan apa yang bisa diterima, apa adanya. Jadi maksud saya, sakit itu adalah lemah, susah maju, tidak berubah. Ini akibat fatalnya yang saya prediksikan. Gitu. Ya, baik Bapak, terima kasih. Setelah ini kita akan membahas seputar bagaimana kita harus bersikap untuk memiliki pola pikir yang kritis. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Unesa Bisa. Radio Unesa, informasi, edukasi, dan prestasi. Terakhir Pak Budi, sebelum kita menutup perbincangan kali ini, upaya apa yang bisa kita lakukan agar tidak menelan informasi yang belum jelas atau tidak kredibel secara mentah-mentah di masa pandemi ini, Pak? Baik, saya ingin menegaskan lagi, upaya yang bisa kita lakukan ya tentu saja berbalik ya, dari perilaku konsumtif ke perilaku produktif dalam informasi. Ikut berpartisipasi menjadi pembuat dan pengolah informasi. Bukan reseptif, hanya menerima. Ya. Misalnya begini, bahwa hentikan kebiasaan untuk meneruskan atau memforward satu pesan di satu grup WA. Ya, tetapi tulislah apa yang menjadi pikiran, menjadi perasaan yang muncul dari hati sendiri, sehingga itu orisinal, ya, informasi yang datang dari kita sebagai pengirimnya. Jangan kita menjadi semacam maaf ya, budak penyampai informasi yang diproduksi oleh orang lain. Jangan sampai kita menjadi juga penyebab beredarnya satu informasi yang dibuat orang lain yang kita tidak tahu kebenarannya. Karena itu yang kedua, sebarkan informasi yang kita tahu. Jangan pernah kita memberitahu sesuatu yang kita tidak tahu. Saya pikir ini ilmu guru ya. Guru itu jangan memberitahu sesuatu yang dia tidak tahu. Guru mesti memberitahu sesuatu yang ia tahu. Tahu apa? Tahu bahwa itu benar. Tahu bahwa itu baik. Tahu bahwa itu diperlukan oleh siswanya. Nah, kalau guru sendiri misalnya ragu-ragu, ya jangan diberitahukan. Nah, demikianlah kalau sikap yang dimiliki oleh seharusnya guru ini juga dimiliki oleh kebanyakan kita, yaitu kita hanya memberitahu yang benar-benar saya tahu, ya, dalam banyak aspeknya. Saya pikir yang namanya konspirasi informasi, ya, merajalelanya berita bohong, ya, kemudian beredarnya kadaluarsa,
yang tidak lagi baru itu akan berhenti. Tetapi semua itu kembali berakar pada setiap personal, setiap pribadi. Pada topik kita hari ini, yaitu apa? Memiliki ya kebiasaan atau habit pemikiran kritis itu. Kalau pemikiran kritis ini tidak menjadi kebiasaan, ya menjadi habitus kita pada setiap individu atau personal kita, ya saya pikir informasi-informasi yang konspiratif dan yang lain-lain tadi yang justru akan merusak akhlak itu akan terus berkembang dan beredar. Dan situasi ini bisa terus-menerus dimanfaatkan oleh orang yang ingin memeroleh keuntungan ya dengan sikap masyarakat yang memang minus. Saya katakan minus bukan berarti tidak ada sama sekali ya, sudah sebetulnya ada, hanya kurang ya dalam sikap kritisnya gitu. Ini yang perlu tadi kita upayakan, jadi membiasakan selalu untuk berpikir yang baru, berpikir yang bergaya, berpikir yang aneh, ya gitu. Saya punya cerita pada satu grup, gitu ya. Saya berinisiatif bahwa grup itu berpokokkan yang namanya FOHI. FOHI itu apa? Fokus obrolan hari ini. Jadi semua ngobrol tentang topik tertentu, jadi fokusnya. Lalu pada akhir sore sebelum maghrib, saya mengolah menjadi satu tulisan dari obrolan itu. Akhirnya menjadi tulisan yang bisa dibaca oleh orang lain tentang obrolan itu. Nah, karena mengobrol, maka anggota grup itu menulis berdasarkan pikiran dan pengalaman, berdasarkan rasaan pribadinya. Dan menarik sekali. Saya boleh nanti berbagi kepada Radio Unesa ini contoh hasil tulisan olahan setiap akhir hari dari obrolan fokus hari ini pada suatu grup. Ya, ada tulisan-tulisan yang akhirnya menurut saya itu murni keluar dari orang-orang yang ada di dalam grup itu. Nah, pembiasaan ini saya pikir kalau bisa terus ditularkan ya, diperluas ke orang-orang lain ya. Nanti lambat laun pola berpikir kritis itu akan juga dimiliki. Bukan lewat pendidikan formal, tapi lewat media ya, media komunikasi, lewat medsos yang sekarang setiap orang pegang di tangannya ya. Dan itu sekali lagi seperti senjata, semua dipegang di tangannya, bisa dipakai untuk merusak tetapi bisa juga dipakai untuk membangun. Karena itu memang pesan yang banyak disampaikan oleh banyak orang, berhati-hatilah dengan HP kita. HP di tangan itu ibarat senjata, bisa membunuh kita, tetapi juga bisa menghidupi kita. Nah, bergantung kita menggunakannya. Dengan pola berpikir kritis, saya pikir media komunikasi ini akan bisa menghidupi kita semakin hebat pada hari kemudian. Itu harapan saya. Bukan membunuhnya, tetapi menghidupkannya. Terima kasih Mbak Farah. Gitu. Baik Bapak, terima kasih banyak. Semoga apa yang disampaikan Bapak akhirnya bisa membuat kita menjadi lebih kritis ya Pak. Dan nanti mungkin tulisannya bisa dibagikan ke rekan Unesa sehingga rekan Unesa juga bisa menjadi lebih kritis Pak. Bapak terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama Mbak Farah. Terima kasih juga atas atensinya pada saya ya, terlebih atas kesempatan ini. Oke, sukses untuk Anda. Terima kasih Bapak. Ye. Sehat selalu Bapak, sukses terus. Ya, baik, sukses dan progres untuk kita semua. Ya. Amin. Terima kasih. Terima kasih rekan Unesa, tadi perbincangan saya dengan Bapak Budi. Saya sudah kali ini kita membahas seputar bagaimana pola
pola kritis di masa pandemi ini, dan sampai jumpa di Bincang Unesa Bisa selanjutnya.